Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Kita teruskan halaman 20. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin thumma qala wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun wahidan lalazima an la yujada syai'un alami liluzumi ajzihi hina idzin. Adapun penjelasan terkait wajib esa Allah Ta'ala, wajib satu Allah Ta'ala, wajib tunggal Allah Ta'ala secara rasional begini. Karena bahwasanya kalau tiada satu, kalau tiada Allah Ta'ala itu satu, serta-merta lazimlah sikit pun, syai'un, sikit pun dari alam ini tiada. Jadi kalau Tuhan itu tidak satu, sikit pun alam ini tak ada. Mengapa begitu? Liluzumi ajzi hina izin. Karena Allah Ta'ala itu pasti lemah ketika itu. Jadi kalau Allah tidak satu, pasti lemah, akibatnya alam tak ada. Gini, adalah dua Allah, kan? Mau menjadikan alam. Artinya itu mesti peran keduanya untuk menjadikan alam ini. Timbul pertanyaan, mengapa tidak satu saja? Mesti dua. Kan gitu. Mungkin ada jawaban. Mesti dua, karena kalau satu saja tak tercipta. Artinya dia perlu kepada Tuhan yang satu lagi. Keperluan kepada di luar dirinya, itu berarti dia tidak qiyamuhu ta'ala binafsihi. Tidak mandiri, dan itu kelemahan. Atau, dua Tuhan ini, yang satu mengalah, yang satu menjadikan. Ini juga menunjukkan kelemahan terhadap Tuhan yang mengalah. Berarti yang mengalah lemah dalam kaitan ketuhanan, ya. Dan itu tidak jadi Tuhan. Akhir-akhirnya satu juga. Bukan dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia itu mengalah justru tidak menunjukkan lemah. Nah, ini dalam kaitan ketuhanan. Nah, karena itulah tetaplah sudah bahwa Tuhan itu satu. Baik, kita lihat urainya. Dan adapun dalil wajib wahdaniyah, dalil wajib satu, tunggal esa bagi Allah Ta'ala, maka karena bahwasanya jikalau tiada ada ia Allah itu esa, atau satu, atau tunggal, saya lazimlah bahwa serta-mertalah, otomatislah bahwa tiada diperoleh satu pun daripada alamin. Mengapa? Karena melazimkan lemahnya Allah ketika itu. Kalau Allah itu lebih dari satu, itu pasti lemah. Ya. Nah, kalau lemah, tidak mungkin alam ini ada. Sedangkan dengan mata kepala kita melihat alam ini sudah ada. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu esa. Artinya bahwasanya dalil Allah Ta'ala itu esa, tiada banding baginya pada ketuhanan, bahwasanya jikalau ada sertanya Allah yang kedua pada ketuhanan, niscaya lazimlah serta-mertalah, otomatislah bahwa tiada diperoleh sesuatu daripada alam. Sebab apa? Sebab kalau lebih dari satu, karena hal itu melazimkan otomatis lemahnya. Dan yang demikian itu mustahil. Mengapa? Karena bahwasanya menyalahi akan dia oleh pendapat yang lima. Pendapat yang lima ini maksudnya panca indera.
Jadi mustahil bahwasanya Allah itu lemah, sebab alam sudah ada, yaitu pendengar, penglihat, perasa, pencium, dan penjabat. Dengar telinga, penglihat mata, perasa lidah, pencium hidung, penjabat kulit. Maksudnya itu kulit ya. Maksudnya dengan panca indera kita itu jelas sudah alam ini ada. Alam ini menegaskan satunya Tuhan. Esanya Tuhan, tunggalnya Tuhan. So, kalau dua dia, pasti lemah. Salah satunya lemah. Kalau lemah berarti bukan Tuhan. Sudah, akhirnya satu juga. Kalau kita katakan tidak, dua Tuhan, tiga Tuhan, empat Tuhan, dan seterusnya, lemah dia. Lemah bagaimana menciptakan alam? Nah, kan begitu. Ya. Bermula kenyataan yang demikian itu bahwasanya telah terdahulu. Maksud kenyataan itu penjelasannya sudah lewat sudah. Apa itu? Wajib dalam kaitan kudrat Allah Ta'ala umum, meliputi semua oleh apa maksudnya ini? Wajib, udah dahulu kita belajar wajib umum, merata, meliputi semua oleh ta'aluk kudrat. Ta'aluk itu tugas. Jadi kudrat Allah Ta'ala tugasnya umum, meliput semua. Semua apa? Dengan sekalian mungkin. Jadi segala yang mungkin itu dalam kudrat Allah Ta'ala. Maka jikalau diniscayakan, difardukan, maka jikalau diniscayakan akan sesuatu yang maujud, yang ada itu, baginya, bagi si maujud itu daripada kudrat atas menjadikan satu mungkin, barang mungkin ada, iya. Seperti kudrat Allah Ta'ala, maksudnya begini, jika ada sesuatu selain Allah yang punya kudrat, punya kuasa menjadikan segala apa saja yang mungkin seperti kuasa Allah, niscaya lazimlah otomatis ta'aluk dua kudrat itu. Otomatis ta'aluk dua kudrat itu. Jadi ada dua kuasa terhadap sesuatu. Nah, itu akibatnya pula tiada diperoleh sesuatu itu dengan keduanya. Jadi kalau ada dua kudrat berarti terhadap satu objek ada dua subjek. Jika diniscayakan ada kudrat seperti kudrat Allah pada selain Allah. Ya. Jadi lazimlah ta'aluk dua kudrat. Lazimlah ta'aluk. Lazimlah bertugas dua kudrat, dua subjek terhadap satu objek. Yang secara fikiran manusia tiada diperoleh sesuatu itu dengan keduanya. Niscaya lazimlah ta'aluk dua kudrat itu bahwa tiada diperoleh sesuatu dengan keduanya. Enggak mungkin ada, karena sama kuasanya. Sama-sama kuasa, enggak mungkin ada. Baik kuasa sama ada kekuasaan untuk mencipta itu beraturan, maksudnya bergiliran. Setelah kau aku menciptakan. Ini kan memastikan bahwa salah satu antara dua Tuhan itu lemah. Yang lemah tidak layak jadi Tuhan. Artinya tetap tunggal juga. Beraturan itu artinya berurutan, bergiliran, atau beserta. Kau dulu menciptakan. Habis itu baru aku. Atau kau dan aku beserta, sekaligus kita menciptakan. Itu barang yang melazimkan atasnya daripada menghasilkan yang sudah hasil. Jadi kalau bergiliran, kau dulu menciptakan alamnya, habis itu aku. Artinya kan Tuhan yang kedua itu mengadakan yang sudah ada, karena sudah ada kian.
Gitu. Atau beserta, itu sama juga menunjukkan lemah. Karena pada yang beraturan. Kalau yang beraturan itu bergiliran. Jadi kan dua kudrat, satu ciptaan. Dua subjek, satu objek. Kalaulah dua subjek, satu objek, secara akal manusia ini nggak juga diterima, tapi ini menjelaskan argumentasinya begini. Kalau dua subjek, satu objek, satu pun nggak ada kita ketahui alam ini. Sikit pun alam ini nggak akan ada. Sama ada kedua subjek itu bergiliran atau sekaligus. Dua-dua Tuhan mengatakan sepakat, kau dulu menciptakan, habis itu baru aku menciptakan alam. Nah, ini artinya Tuhan yang kedua mengadakan yang sudah ada, karena orang sudah ada. Diciptakan oleh Tuhan pertama, diciptakan lagi. Nah, ini kan satu hal yang sia-sia. Kesia-siaan tiada pada Tuhan. Apalagi kalau dia bergiliran menunjukkan lemah. Atau kedua subjek sekaligus. Nah, ya, kedua subjek sekaligus. Nah, ini juga menunjukkan kelemahan. Karena tanpa Tuhan yang satu lagi tidak bisa menciptakan. Nah, baik, sekarang yang besertaan atau sekarang yang bergiliran tadi sudah saya ceritakan ya. Barang yang melazimkan atas ciptaan itu daripada menghasilkan bukan. Barang yang melazimkan atasnya satu Tuhan daripada Tuhan yang satunya lagi, itu lazimlah otomatis dia menghasilkan yang sudah hasil. Kalau itu subjeknya beraturan, kalau itu subjeknya bergiliran, kalau subjeknya itu berurutan, kau dulu habis itu aku. Nah, artinya kau dulu baru aku. Nah, kau ciptakan habis itu baru aku. Akunya berarti kan menghasilkan yang sudah hasil karena kau sudah ciptakan alam. Kok aku ciptakan lagi? Ya. Jadi kalau bergiliran menunjukkan kelemahan dan kesia-siaan. Kalau bersama-sama juga menunjukkan kelemahan. Karena bekas itu efek atau ciptaan. Karena bekas ciptaan yang satu, dua yang memberi bekas, dua yang mencipta. Nah, bekas itu ciptaan. Karena bekas yang satu, ciptaan yang satu, dua yang menciptakan dia. Ini kalau beserta. Ya, kalau beserta. Kalau tadi bergiliran. Nah, kalau bergiliran menunjukkan kelemahan, sekaligus kesia-siaan. Kalau sekaligus kedua Tuhan juga menunjukkan kelemahan. Nah, kita misalkan, kalau alam nanti kan tak mampu kita membayangkannya terlalu. Kita misalkan, karena masalah ini difardukan, diniscayakan pada suatu yang tiada menerima bahagi, seperti jauharul fardi. Ini untuk memudahkan contoh saja. Jauharul fardi itu benda yang tunggal. Jauhar benda. Mudah begitu memahaminya ya. Kalau kemarin saya sebut, yalah, kalau mau disebutkan juga jauhar itu esensi, al-fardi artinya tunggal. Yang mampu diketahui oleh manusia, dia tidak bisa dibagi-bagi lagi. Itu arti kata-kata jauharul fardi. Kalau dulu disebut dalam perjalanan ilmiah manusia, secara saintifik, saintifik itu kan kajian sains, diputuskan bahwa benda jauharul fardi itu adalah molekul. Belakangan diteliti lagi oleh para saintis. Ternyata jauharul fardi itu adalah atom, dan seterusnya. Dari atom nanti kepada elektron, proton, neutron, terus pada yang halus-halus. Pengetahuan itu berkembang. Nah, jadi jauharul fardi itu benda terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Begitulah kira-kira. Ini untuk contoh saja. Misalkan pada benda itu, benda yang kecil itu.
bergiliran Tuhan menciptakannya. Nah, kau dulu menciptakannya, habis itu aku menciptakannya, nya itu yang sama. Artinya kan meniscayakan Tuhan itu lemah. Tuhan yang satu itu lemah. Kalau dia lemah, tidak layak jadi Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan tetap satu juga. Atau tidak, dia mau menghasilkan benda yang sama yang sudah dihasilkan. Dia mau menciptakan benda yang sama yang sudah diciptakan. Dia mau mewujudkan benda yang sama sudah diwujudkan oleh Tuhan yang satu. Itu kan artinya tahsilul hasil. Menghasilkan yang sudah hasil, menjadikan yang sudah terjadi, menciptakan yang sudah tercipta. Itu menunjukkan kesia-siaan. Ya, itu kalau bergiliran. Kalau sekaligus dua Tuhan menciptakan Jauharul Fardi, itu menunjukkan kelemahan. Jadi tidak perlu kita fokus kepada Jauharul Fardinya, meskipun di sini diterangkan itu. Ya, ini beberapa sampai ke bawah beberapa baris menjelaskan Jauharul Fardi. Supaya mudah bagi kita, Jauharul Fardi itu benda terkecil yang nggak mungkin dibagi-bagi lagi. Nah, kata Syekh Ibnu Abi Syarif, dan makna Jauharul Fardi itu sesuatu yang tiada menerima dapat dibahagi dengan suatu jalan jua pun. Yang secara umum diketahui oleh orang umum seumumnya, artinya tiada dengan dipecah karena kerasnya, tiada dengan dikerat dipotong karena kecilnya, dan tiada dengan keduanya beserta sekaligus. Dipecah tak bisa, dipotong tak bisa, atau dipecah dipotong beserta sekaligus tak bisa. Karena lemah untuk membicarakannya, membincangkannya, daripada membezakan nafi setengahnya daripada nafi yang lain. Maksudnya, karena lemah kita untuk membedakan nafi setengahnya. Setengah itu sebahagian. Kalau contoh tadi, dipecah sama dipotong. Karena lemah kita untuk membincangkan, membedakan, oh tak bisa ini, dia mesti dipotong sekaligus dipecah. Sebab tak mampu kita membedakannya, ini dipecah apa dipotong. Kalau dipecah tak bisa, dipotong tak bisa. Sekaliguslah kita buat sekaligus dipotong, dipecah. Karena tak mampu kita apakah benda ini bisa dipotong atau dipecah. Maka keduanya sekaligus kita buat. Ini sekadar untuk menjelaskan Jauharul Fardi. Contohnya dipecah tak bisa. Jauharul Fardi itu benda yang nggak bisa dibagi lagi. Dipecah tak bisa, dipotong tak bisa. Atau kita tak punya ide, dipotong apa dipecah. Kita buat sekaligus. Karena kita tak punya bicara, tak punya ide untuk membedakan apakah ini bisa dengan dipotong, apakah dengan dipecah. Nafi setengahnya daripada setengah yang lain. Tidak bisa dipecah, tidak bisa dipotong. Kita tak tahu tuh mana antara keduanya. Aduh, sekaligus saja kita buat. Begitu pun tak bisa juga dia dibagi. Dan setelah begitu pun dia tak bisa lagi dibagi. Kira-kira begitu. Jadi tidak usah fokus kepada itu. Yang penting Jauharul Fardi itu benda yang tak bisa dibagi-bagi lagi. Dalam kaitan wahdaniyat, ini sebenarnya contoh saja. Andai kata ada benda yang nggak bisa dibagi-bagi lagi, itu diciptakan Tuhan yang satu. Kemudian Tuhan yang satu telah diciptakan oleh Tuhan yang satu, dia ingin menciptakan yang itu juga. Bukan yang mirip dengan itu, yang itu juga. Itu kan tahsilul hasil sekaligus Tuhan itu lemah. Ya, gitu. Kata setengah ulama, Jauharul Fardi itu bukannya syarat dan seumpamanya itu jisim yang bersusun daripada dua jauhar atau lebih. Ini kan nanti jadi melebar kemana-mana. Contohnya tidak mesti Jauharul Fardi. Kata sebahagian ulama pula, itu bukan syarat untuk memastikan kita memahami bahwa Tuhan itu esa. Mana jisim sekalipun yang bersusun, misal kata jisim itu. Jadi kalau mencontohkan tak mesti Jauharul Fardi, kira-kira begitu. Jisim sekalipun, jisim itu benda yang dia tersusun dari dua jauhar, dua unsur atau lebih. Itu pun tidak mungkin terjadi kalau Tuhan itu lebih dari satu. Kira-kira begitu. Jadi kita tidak
perlu fokus kepada kok Jauharul Fardhi kok disibukkan. Ini contoh saja. Karena bahwa kudrat tiap-tiap satu daripada kedua Tuhan itu ta'aluknya. Ya, kalau ada dua Tuhan, meliputilah tugas kudrat masing-masing Tuhan itu kepada seluruh mungkin. Jadi contohnya tidak mesti Jauharul Fardhi, kata sebagian ulama. Jisim pun bisa. Bagi kita bukan itunya. Biarlah itu persoalan para ahli. Bagi kita tidak mungkin ada dua Tuhan. Penjelasannya seperti ini. Ya, jadi kalau kudrat tiap-tiap satu daripada kedua Tuhan itu ta'aluknya, meliputi, mencakup semua yang mungkin tugas daripada kudrat itu. Maka kalau masing-masing Tuhan punya kudrat yang sama, menuntutlah tiap-tiap daripada keduanya akan jisim itu dengan sempurnanya. Dituntut secara sempurna artinya tak boleh ada Tuhan lain. Aku yang menjadikan, kata Tuhan yang satu. Kata Tuhan satu, oh tidak, mesti aku yang menjadikan. Kalau begitu maka melazimkan otomatis bahwa tiada diperoleh akan sesuatu dengan keduanya. Nah, diperoleh sesuatu. Karena Tuhan satu, aku yang menjadikan. Aku yang menjadikan sempurna. Tidak boleh ada pihak lain campur tangan. Maka tidak diperoleh sesuatu dengan keduanya, dua Tuhan tadi itu. Terhadap, bagi ini terhadap barang yang padanya daripada menghasilkan yang sudah hasil. Ya, tidak boleh ganggu. Aku sendiri yang menciptakan. Kata Tuhan yang satu, tidak. Aku yang menciptakan. Kau tak boleh. Karena tadi sempurna. Tak boleh ada yang lain. Sempurna aku sendiri yang menciptakan. Kesudahan tak jadi. Tak jadi. Sama-sama lemah. Benda itu tak ada. Atau kalaupun dia menjadikan juga, menjadikan yang sudah ada. Itu juga menunjukkan lemah. Ya. Itu yang sudah kita ceritakan, beraturan itu berurutan. Atau karena ciptaan yang satu, bekas yang satu, dua yang memberi bekas akan dia. Dua yang mencipta. Itu juga satu hal yang tidak masuk dalam fikiran manusia yang tidak masuk dalam akal yang sehat. Nah, apabila engkau ketahui, artinya sudah paham engkau penjelasan di atas itu. Tidak mungkin dua kudrat berurutan atau sekaligus pada objek yang satu. Engkau ketahui yang demikian itu, maka tak dapat tiada daripada lemah keduanya. Kesimpulannya, kata konklusinya, dua-dua lemah. Baik berurutan maupun sekaligus. Jika kita niscayakan Tuhan itu lemah, maka tiada diperolehlah dengan dua kudrat itu. Dan tak dapat tiada daripada lemah salah satu daripada keduanya. Jika kita niscayakan diperoleh dengan satu kudrat, tiada diperoleh dengan dengan kudrat lainnya, pihak yang lain. Nanti ya. Jadi, sudah yakin tadi, maka tak dapat tiada diperoleh lemah keduanya. Jika kita niscayakan tiada diperoleh dengan dua kudrat itu. Jadi, dua subjek terhadap satu objek tak mungkin. Jika begitu, maka kedua Tuhan itu sama-sama lemah. Karena tak mungkin dua Tuhan kerjasama menciptakan satu. Berarti dua-dua sama-sama lemah. Jika begitu, satunya lagi pula dan tak dapat tiada diperoleh lemah salah satu dari kedua Tuhan itu jika kita niscayakan diperoleh dengan satu kudrat. Tiada diperoleh dengan kudrat taulannya Tuhan yang satu lagi. Jika kita katakan bahwa, oh ya, dua subjek bisa satu objek, berarti dua-dua Tuhan ini lemah. Karena dia memerlukan Tuhan yang lain dalam kaitannya dengan objek yang satu. Oh, enggak begitu. Yang satu yang lemah, yang satu tidak.
kata kita. Padahal dua kudratnya sama kualitas. Ini kan berlawanan ya, aneh. Artinya bahwa objek yang satu, walau dua Tuhannya, itu hanya satu Tuhan yang menciptakan. Artinya Tuhan yang satu lemah. Lah kalau Tuhan yang satu lemah, maka melazimkan otomatis daripada lemah salah satu daripada dua Tuhan itu lemah pula taulannya. Tuhan yang satu lagi. Ya, jadi kalau dua Tuhan itu bermitra, kalau yang satu lemah, berarti yang satu lemah juga. Sama-sama lemahlah dia. Karena bahwasanya sepertinya pada ketuhanan. Artinya kualitas ketuhanan keduanya sama sepertinya. Seperti jadi pihak satu sama pihak lain. Jadi mana-mana pun. Jadi kalau dua subjek satu objek, dua-dua subjek itu lemah, tak layak jadi Tuhan. Oh enggak, satu subjek pada satu objek, Tuhan yang satu mengalah, berarti Tuhan yang satu lemah. Maka dia tidak layak jadi Tuhan. Kalau dia lemah, berarti Tuhan yang satu lemah juga. Karena ketuhanan orangnya sama. Dua-dua tak layak jadi Tuhan. Oh enggak, yang satu lemah yang tak layak jadi Tuhan. Yang kuat itu yang jadi Tuhan. Kesudahannya kan esa juga. Ya. Konklusinya apabila lazimlah lemah keduanya, apabila pastilah lemah keduanya pada satu objek itu, niscaya lazim pula, pasti pula lemah keduanya pada sekalian mungkin pada semua objek. Karena tiada ada berlainan. Yang demikian itu melazimkan, memastikan mustahil wujud sekalian yang baharu. Jadi kalau dua-dua lemah atau salah satu lemah, akibatnya satu lagi lemah juga. Itu melazimkan mustahil ada yang baharu. Baharu itu yang alam ini, mustahil ada. Kalau kita katakan mustahil alam ada, itu mustahil pula. Dan ini mustahil pula karena menyalih akan dia oleh panca indera pendapat yang lima. Indera kita sudah menyaksikan alam ini ada. Apabila nyatalah bagimu wajib lemah keduanya serta mupakat, maka serta bersalah-salahan terlebih sangat nyata. Maksudnya, dua Tuhan itu mupakat pun menunjukkan kelemahan. Apalagi kalau keduanya bersalah-salahan, berselisih. Itu terlebih sangat nyata. Lagilah keduanya lemah. Dan dengan ini diketahuilah bahwasanya tiada memberi bekas, tiada yang menciptakan bagi kudrat kita. Ini sampai sini dulu. Ini nanti cerita kudrat kita. Nah, jadi kalau sudah begitu, maka dapat kita simpulkan dua-dua Tuhan sepakat terhadap satu objek, berarti subjek ya. Kedua subjek sepakat terhadap satu objek, ini menunjukkan kelemahan. Apalagi kalau keduanya berselisih paham terhadap satu objek, ini makin menunjukkan kelemahan. Sekarang kita contohkan. Misal. Manusia membuat rumah. Bolehkah secara tauhid kita katakan manusialah yang membuat rumah? Secara tauhid, bukan secara syariat. Karena manusia juga punya kudrat, punya kuasa. Ini sebelum diteruskan nanti, saya mau jelaskan. Ada dua kudrat, tapi ingat, kita sudah mengaji mukhalafatul hawadis. Berbeda Allah dari ciptaan. Tuhan dari ciptaan, kalaupun sama dalam nama. Manusia punya kudrat kuasa, Allah punya kudrat kuasa. Tetapi kudrat manusia itu adalah anugerah Tuhan. Atau manusia itu dikudratkan oleh Tuhan. Jadi kudrat manusia, kuasa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang dikuasakan kepada manusia. Dengan kudrat itu manusia bisa berusaha, sehingga diberilah istilah kudrat kasbi. Sedangkan kudrat Tuhan memang kudrat Tuhan, bukan diberikan atau diciptakan oleh siapapun. Sehingga dengan itu Tuhan dikudratkan, dikuasakan melakukan sesuatu. Tidak begitu.
Itu murni kudrat Tuhan itu. Dan itu untuk menciptakan. Ta'aluk menciptakan kepada seluruh mungkin. Diistilahkan kudrat khalqi. Jadi kudrat manusia, kudrat kasbi, kemampuan mengusahakan, kudrat Tuhan namanya kudrat khalqi, kemampuan untuk menciptakan. Dan ingat, kudrat manusia adalah ciptaan Tuhan. Dan itu dibuat Tuhan manusia berkemampuan. Jadi kemampuan itu diberikan Tuhan kepada kita, kemudian dimampukan Tuhan kita untuk memanfaatkan kemampuan itu. Itu kudrat kasbi. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu, atau saya contohkan tadi membangun rumah. Siapa yang membangun rumah? Secara tauhid, hati kita mengatakan Allah Ta'ala. Tapi dalam ucapan kan tak bisa kita mengatakan itu. Dalam ucapan kita katakan pekerja bangunan. Ya berarti lain di mulut, lain di hati. Bukan begitu. Inilah namanya keseiringan zahir batin. Syariat dan hakikat. Jadi luar dan dalam jalan seiring. Persoalan kita hari-hari harus mampu menyeiringkan itu. Saya berkali-kali mencontohkan. Durian itu tajam atau lembut? Kan selalu orang bilang kulitnya, apa isinya? Kan tak begitu. Kita selalu mengatakan durian itu tajam. Tapi ketika mulut kita mengatakan durian tajam, mata kita melihat durian tajam, benak kita langsung terbayang buahnya yang lembut, enak itu. Di keseiringan itu. Di benak kita tak tinjau kulit yang tajam. Itu melainkan isinya. Tapi mata kita, mulut kita meninjau kulitnya. Kulit itu zahir syariat, isi itu batin hakikat. Jadi ketika kita mengatakan siapa yang membangun rumah ini? Allah. Oh tidak. Allah itu jawaban hati. Itu jawaban benak, jawaban isi. Sedangkan mulut kita jawaban kulit, jawaban syariat. Gitu ya. Lihat ini. Dan dengan ini, berdasarkan penjelasan di atas yang barusan, diketahuilah bahwasanya tiada yang memberi bekas, tiada yang menciptakan bagi kudrat kita pada sesuatu daripada perbuatan kita. Bahkan perbuatan kita pun bukan kita yang menciptakan. Sebab, dan jika memberi bekas, menciptakan kudrat kita ini, umpamanya, niscaya lazimlah, pastilah Allah Ta'ala tiada esa ia pada perbuatannya. Sedangkan kita sudah mengaji awal-awal dulu, ya, awal-awal itu Allah esa pada perbuatan, esa pada zat, esa pada sifat, seperti barang yang telah terdahulu bicaranya. Jadi kalau kita katakan kudrat kita semata-mata tanpa campur tangan Allah mampu melakukan menciptakan sesuatu, artinya Allah tidak esa dalam perbuatan. Sebab ada pihak lain di luar diri Allah yang berkemampuan sama dengan Allah. Ini lagi-lagi berlawanan dengan penjelasan di atas. Kalau gitu bagaimana? Bermula iktikad keyakinan yang sahih, yang valid, yang betul bahwasanya Allah Ta'ala itu menjadikan ia bagi sekalian hambanya akan kudrat itu. Jadi kudrat kita diciptakan oleh Allah atas segala perbuatan mereka itu yang ikhtiari. Ya. Perbuatan yang bangsa inisiatif kita. Perbuatan itu ada dua. Ada ikhtiariyah, inisiatif kita. Ada iltiroriyah, di luar kuasa kita. Seperti detak jantung, itu bukan kemauan kita. Itu di luar kuasa kita. Maka kita tidak dimintai pertanggungjawaban atas detak jantung itu. Gerak tutup mata itu di luar kuasa kita. Orang kata iltiroriyah itu, orang menyebutnya, mengatakannya refleks. Itu tidak ada serta kudrat kita di dalamnya. Tetapi perbuatan yang bangsa ikhtiariyah, yaitu yang ikhtiariyah, ikhtiyariyatun itu inisiatif manusia, itu menyertai ia akan dia. Menyertai ia kudrat yang Tuhan berikan kepada manusia itu akan dia perbuatan ikhtiariyah. Jadi istilahnya menyertai. Dan tiada memberi bekas padanya, tiada menciptakan padanya. Jadi waktu kita mengatakan yang membangun adalah pekerja bangunan,
Maka kudrat kasbi yang ada pada manusia terhadap membangun bangunan itu disebut menyertai. Jadi kudrat manusia menyertai, bukan menciptakan. Hanya sesungguhnya yang memberi bekas, yang menciptakan itu yaitu Allah Subhanahu wa taala pada hal sendirinya. Bermula kudrat itu diperoleh akan perbuatan yang ikhtiar, yang inisiatif manusia padanya, bukannya dengan dia. Jadi bukan semata-mata dengan dia. Jadi kalau secara bahasa, menyertai, diperoleh, ya, bukan mencipta, bukan dengan dia. Seperti api dengan dibangsakan pada menghanguskan. Ya, diserta bukan semata-mata api yang menghanguskan dalam tauhid. Ya, dalam tauhid sudah kita ceritakan sebab beradat yang lalu, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau mau kita katakan api menghanguskan, menyertai. Jadi kudrat yang ada pada api menyertai penghangusan itu, bukan kudrat pada api yang menghanguskan itu. Sebab semata-mata Allah. Ini di benak. Kalau di mulut tetap kita kata api yang menghanguskan, api yang membakar. Jadi jalan berseiringan antara kulit dan isi. Tak perlu pusing. Ya, siapa yang sholat? Allah, bukan kita. Tak perlu diteruskan. Yang menggerakkan dia bisa sholat itu dalam hati kata Allah Ta'ala. Ya, baik. Sampai sini kaji kita. Selesailah sudah terkait qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Berikutnya akan masuk kita ke ma'ani. Ya, qudrat iradat, ilmu hayat, sama basar kalam. Ini yang barusannya adalah salbiyah. Penjelasan rasional, penjelasan secara akal terkait sifat salbiyah Allah Ta'ala. Ya, yaitu qidam baqa, mukhalaf lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, dan wahdaniyah. Selesai sudah. InsyaAllah dalam pertemuan berikutnya kita masuk kepada sifat ma'ani. Bagaimana penjelasan secara rasional, secara akal, pikiran yang sehat terhadap wajibnya Allah bersifat ma'ani yang 7 itu. Qudrat iradat, ilmu hayat, sama basar kalam. Wallahul muwafiq a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.